Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pertama-tama kepada Bapak Tutor, Bapak Tajudin MPD, dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan nama saya Dina Yuliana dari Prodi PG PAUD Universitas Terbuka Surakarta. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama merenung sejenak sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang pendidik, yaitu pilar-pilar pendidikan yang telah diwariskan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Di tengah arus deras era digital yang terus mengubah wajah pendidikan, kita perlu tanya, ikan beliau yang lahir hampir seabad silam itu masih bisa bicara dan masih relevan untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Mari kita telusuri bersama. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan pilar dalam konteks pendidikan. Coba kalau kita bayangkan sebuah bangunan megah, dia tidak akan berdiri kokoh tanpa tiang penyangganya. Pilar itu yang mencegah bangunan itu supaya tidak runtuh saat diterpa angin kencang. Nah, dalam pendidikan, pilar memiliki fungsi yang sama. Ia adalah nilai, prinsip, dan orientasi mendasar yang menyokong seluruh sistem pendidikan agar tidak kehilangan arah. Tanpa pilar yang kokoh, pendidikan bisa berubah menjadi sekedar mekanisme transfer informasi yang kering dari nilai kemanusiaan. Ia kehilangan rohnya, dan disinilah Ki Hajar Dewantara hadir menawarkan 3 prinsip yang bukan hanya indah filosofis, tapi juga sangat operasional dan aplikatif dalam praktik mengajar sehari-hari. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 pilar utama pendidikan dalam sebuah semboyan berbahasa Jawa yang terkenal dan saya yakin kita semua pernah dengarnya. Yang pertama, Ingarto Sung Tulodo. Artinya, seorang pemimpin atau guru yang berada di depan harus mampu memberikan teladan yang nyata, bukan sekedar bicara, melainkan hidup sesuai dengan nilai yang diajarkan. Guru yang jujur mengajarkan kejujuran bukan lewat ceramah, tapi lewat caranya bertindak setiap hari. Dalam era digital, ini berarti guru harus menjadi teladan literasi digital yang baik, yang bijak dalam bermedia sosial, kritis terhadap informasi, dan bertanggung jawab dalam ruang cyber. Nah, yang kedua, ing madya mangkaso. Berada di tengah murid, seorang guru tidak cukup hanya hadir secara fisik. Dia harus mampu membangkitkan semangat, menumbuhkan motivasi belajar, dan menjadi katalis bagi tumbuhnya kreativitas dan rasa ingin tahu anak. Nah, dalam konteks pembelajaran yang daring misalnya ya, sering membuat siswa merasa sendiri dan bosan. Prinsip ini menjadi sangat krusial. Guru yang mampu mangunkarso adalah guru yang bisa mengubah sesi misalnya pada sesi Zoom atau Google Meet yang membosankan itu menjadi ruang diskusi yang hidup dan bermakna. Nah, yang ketiga, Tutwuri Handayani. Inilah semboyan yang paling kita kenal, bahkan era Kementerian Pendidikan. Makanya dari belakang doronglah mereka untuk maju. Seorang guru jati bukan yang selalu mendahului dan mendominasi, melainkan yang percaya pada kemampuan siswanya, memberikan ruang bagi mereka untuk bereksperimen, untuk salah dan benarnya, dan bangkit kembali. Kemudian inilah esensi dari pendidikan yang memerdekakan, sebuah gagasan yang bahkan menjadi inspirasi lahirnya program Merdeka Belajar hari ini. Dikutip oleh Mario tahun 2023 dari jurnal Hari ini Istiqoroh dan Hendratno 2023. Dan sekarang kita hadapkan ketiga prinsip tadi itu dengan realita yang kita saksikan sehari-hari di dunia pendidikan era digital ini. Tidak bisa kita pungkiri era digital membawa peluang luar biasa bagi pendidikan. Akses informasi yang terbatas, platform belajar yang inovatif dan sisi global yang memungkinkan siswa di pelosok antara belajar dari sumber yang sama dengan siswa di Jakarta. Inilah adalah karunia. Namun di sisi lain, era yang sama menghadirkan tantangan yang ringan di dapat isu besar yang kita hadapi bersama, yaitu pertama, degradasi karakter. Kenapa? Ketika layar menjadi guru utama anak-anak kita dan konten tanpa filter membanjiri mereka setiap saat, nilai seperti kesabaran, empati, dan tanggung jawab sosial perlahan tergerus. Dalam segera jurnal 2024, dalam kajiannya mencatat bahwa salah satu tantangan terbesar pendidikan karakter di era digital ini yaitu meningkatnya sikap individualisme dan menurunnya sensitivitas sosial di kalangan peserta didik. Poin kedua, ancaman hoax dan disinformasi. Nah, literasi digital ini yang rendah membuat siswa bahkan sebagian guru rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Dalam jurnal Sugiharto dan Farid tahun 2023 menegaskan bahwa literasi digital ini sejatinya bukan sekedar mahir memakai gawai, melainkan mencakup kemampuan berpikir kritis, memverifikasi sumber, dan berperilaku di ruang maya.
Nah, yang ketiga, kesenjangan digital. Di tahun 2024, masih banyak siswa di daerah terpencil yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan sinyal internet. Sementara di kota besar, siswa lain sudah berselancar dengan kecerdasan buatan seperti AI, dan kesenjangan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi berpotensi memperlebar jurang ketidakadilan pendidikan yang berdatangan langsung dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara tentang demokratisasi pendidikan. Nah, yang keempat, peran guru yang tergeser. Dari banyak guru yang merasa kedudukannya terancam teknologi, padahal justru disinilah tiga prinsip Ki Hajar Dewantara menjadi penting. Teknologi tidak bisa memberikan teladan moral Ingarso Sungkolodo. Teknologi tidak bisa membangkitkan semangat yang sejati Ingmadio Mangunkarso, dan teknologi tidak bisa memberikan dorongan moral yang personal kepada setiap siswa yang sedang berjuang. Tuturi Handayani. Sekarang kita refleksi, sahabat pendidik, dan siapapun yang menonton video ini, pilar-pilar pendidikan yang dirumuskan Ki Hajar Dewantara bukan sekedar warisan sejarah yang kita lakukan di hari Hardikna tiap tahun. Ia adalah kompas moral yang justru semakin kita butuhkan di era ketika segalanya bergerak begitu cepat dan seringkali tanpa nilai. Nah, di era digital ini, kita tidak butuh guru yang sekedar melek teknologi. Kita butuh guru yang memberikan teladan integritas di dunia maya, yang mampu menyalakan semangat belajar di antara derasnya distraksi layar dan tidak pernah berhenti percaya pada potensi anak. Karena pada akhirnya seperti yang Ki Hajar Dewantara ajarkan, pendidikan sejati adalah tentang memanusiakan manusia, dan ini adalah tugas yang tidak pernah bisa digantikan oleh teknologi apapun. Demikian pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.